adalah ruh ya, ruh yang datang dari Allah. Apa itu roh kenabian ya? Ma kunta tadri mal kitabu, ma kunta tidak ada engkau wahai Muhammad ya, tadri mengetahui engkau sebelum engkau menjadi nabi dan mendapatkan wahyu ini, kamu tidak tahu mal kitabu, apa itu kitab, walal iman, dan apa itu iman, nggak tahu. Tiba-tiba kaji nabi itu dari semula tidak tahu menjadi tahu tanpa melalui perantaraan guru maupun buku ya. Kan kalau kita ini kan dari dari tidak tahu menjadi tahu, itu perantaraannya apa? Bukan wahyu, tetapi pengetahuan yang datang dari buku atau dari guru. Nah, kalau kajian Nabi ya dapat wahyu, itu perantaraannya ya melalui roh tadi itu Al-Qudsi, sumbernya langsung dari Allah, bukan dari guru atau dari buku. Walakin ja'alnahu, melainkan menjadikan aku kepada kepada roh atau kepada kitab ya, atau iman juga bisa ya, nuran sebagai cahaya, nahdi yang menunjukkan aku bihi dengan nur ini, man nasya'u min ibadina, man kepada orang, nasya'u yang menghendaki aku, min ibadina dari hamba-hambaku. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad latahdi, sesungguhnya menunjukkan engkau ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus, siratillahi, yaitu jalannya Allah. Inilah roh yang paling tinggi, puncak dari roh atau jiwa yang dipunyai manusia ya, makhluk yang namanya manusia, itu adalah ar-ruhul qudsiyun nabawi ya. Dan ini ya tidak semua orang punya ya, hanya para nabi-nabi dan sebagian para wali ya. Ya kalau kita ini umumnya rohnya atau kemampuan yang kita punyai ya paling jauh ar-ruhul fikri ya. Kadang-kadang manusia itu nggak punya ar-ruhul fikri, dan ar-ruhul fikri itu juga kekuatannya juga berbeda-beda. Ada ar-ruhul fikri itu yang kekuatannya skalanya 10, ada yang skalanya 9, ada yang 8, ada yang 7, dan ada yang rendah sekali, misalnya cuma 1 saja. Ini macam-macam itu ya. Jadi ar-ruhul fikri ini tidak tunggal, tidak satu jenis, tapi bertingkat-tingkat juga. Begitu juga ar-ruhul akli. Kalau ar-ruhul akli itu umumnya manusia punya kesamaan ya. Ya, karena ar-ruhul akli itu semacam modal dasar lah ya. Tapi kalau ar-ruhul fikri itu sudah ada usaha di situ. Ya. Ar-ruhul akli itu sesuatu yang bisa mengetahui kemampuan yang membuat kita bisa mengetahui sesuatu secara otomatis ya. Begitu kita sudah sampai kepada umur kematangan tertentu, dewasa, umur 12, 13, 14 tahun, itu dengan sendirinya pada diri manusia itu ada kemampuan yang muncul. Kemampuan yang muncul. Misalnya kemampuan untuk mengetahui bahwa sesuatu itu tidak mungkin berada di dua tempat secara bersamaan. Jadi kalau pulpen ini ada di meja saya ini, tidak mungkin pada saat yang sama dia ada di tempat lain. Itu nggak bisa. Nah, kemampuan mengetahui seperti itu hanya ada pada manusia. Apa yang membuat dia bisa mengetahui itu? Namanya ruhul akli. Nah, itu semua orang punya pengetahuan yang namanya, atau kemampuan yang namanya ruhul akli itu. Tetapi kalau ruhul fikri, ya semua orang punya, tetapi levelnya berbeda-beda. Ada ruhul fikrinya itu hanya tingkat SD, ada yang ruhul fikrinya hanya tingkatan SMP, SMA, S1, S2, S3 ya. Ada ar-ruhul fikri yang tingkatannya secara formal S3 karena punya ijazah S3, tapi kemampuan realnya tidak S3. Ini ada juga ya. Karena kan sekarang S3 itu bisa diakali juga ya. Ada orang yang mencapai S3 bukan dengan kemampuan yang sungguh-sungguh, tapi entah beli, entah apa, kan ada itu ya. Nah, itulah manusia itu saking pinternya, kemampuan pun bisa dikasih ijazah, dan ijazah ini bisa diakali. jadi ar-ruhul fikrinya secara formal doktor ya, atau profesor,
tetapi kemampuan realnya sebetulnya ya S1 ya. Tapi karena entah melalui apalah ya diakali, orang yang ar-ruhul fikrinya cuma tingkat S1 tapi ijazah formalnya S2 atau S3 ya. Ada yang kemampuan ar-ruhul fikrinya itu secara formal dia hanya ijazah S1, tapi secara real, secara aktual itu kemampuannya sebetulnya S2 atau S3 atau bahkan profesor. Itu ada juga itu ya. Jadi ar-ruhul fikri ini tidak ada kaitan dengan ijazah. Nggak ada. Ar-ruhul fikri ini ya kemampuan yang memang real ada pada seseorang. Ya, entah itu kemampuannya S1, S2, S3, itu real di situ ada. Bukan sesuatu yang ditulis di dalam diploma atau ijazah, bukan itu. Itu bukan ar-ruhul fikri. Itu namanya ijazah. Ya, ijazah itu bukan ar-ruhul fikri itu ya. Jadi terus dibedakan antara ar-ruhul fikri dengan ijazah yang memberi keterangan bahwa kamu itu sampai di tingkat ini ya. Nah, itu beda itu ya. Jadi ar-ruhul fikri itu tidak sama dengan diploma. Enggak sama itu ya. Sekian ngaji Mishkat malam ini. Kita teruskan minggu depan ya. Ini hari-hari ini sinyal nggak tahu di rumah saya agak kurang normal, jadi YouTube-nya nggak bisa Mbak Admin ya. YouTube bisa, Spaces yang nggak bisa. Oh, Space-nya nggak bisa ya. Ya ini sayang sekali, nggak tahu kenapa ya. Jadi mohon maaf hari-hari ini agak kurang lancar ya koneksinya. Mari kita tutup mengaji malam ini dengan bacaan sholawat tibbil qulub seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.